Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di perkuliahan GDA 311 Metodologi Penelitian. Di pertemuan minggu ke-10 ini, saya akan membahas tentang etika penelitian. Etika penelitian berawal dari tanggung jawab kita sebagai peneliti, di mana kita memiliki tanggung jawab terhadap keilmuan, kepada masyarakat, dan juga kepada lembaga. Di mana secara keilmuan, penelitian itu harus sesuai dengan baku ilmiah atau ada keharusan untuk memajukan ilmu pengetahuan itu sendiri dan juga membangun kompetensi ilmiah dari si peneliti. Nah, sedangkan terhadap masyarakat, peneliti harus bertanggung jawab di mana luaran penelitiannya itu harus dapat bermanfaat secara signifikan kepada masyarakat. Sedangkan kepada lembaga, di sini seorang peneliti harus menjaga kehormatan lembaga secara ilmiah. Atau dalam hal ini, menjaga kehormatan lembaga secara keilmiahannya. Kemudian, konsep etika itu sendiri adalah kita bisa melihat dari rasa, kemudian kepekaan, nilai baku, dan sistem iptek. Rasa ini dimaksudnya adalah di mana nilai yang dilihat secara objektif dan juga secara relatif baik dan buruknya yang melekat dalam diri peneliti dalam membuat pilihan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai peneliti. Nah, jadi etika itu adalah rasa yang dimiliki oleh peneliti. Rasa itu di sini adalah nilai objektif dan relatifnya, ya, di mana seorang peneliti ini dalam membuat pilihan-pilihan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai peneliti. Kemudian etika ini juga merupakan kepekaan dari seorang peneliti, yaitu kepekaan secara moralitas, di mana terhadap nilai-nilai dasar, contohnya kejujuran, integritas, keterbukaan, dan keadilan dalam peneliti. Kemudian etika sebagai nilai baku, di mana ini untuk menghindari adanya penyimpangan moral dari si peneliti tersebut. Yang selanjutnya, etika dalam sistem iptek, di mana untuk mendorong pembaruan dan kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Lalu, nilai-nilai etika itu sendiri seperti apa? Jadi nilai-nilai etika itu, ya, dalam melakukan penelitiannya, dalam berperilaku, dalam kepengarangan. Ya, jadi semua 3 tahapan ini, ya, ada nilai-nilai etikanya. Dalam penelitian, ya, kita bisa melihat kebenaran ilmiahnya, kemudian keselamatan semua, dan tanggung jawab terhadap keilmuan. Itu yang harus dimiliki nilai etikanya. Kemudian dalam berperilaku ada keteladanan moral dan juga kesantunan perlakuan dan juga keterbukaan informasi yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Dalam kepengarangan, di mana ketelitian laporan, kejujuran penulisan, keadilan, dan pengakuan hak dari ini lebih ke pengakuan hak itu, di mana kalau kita mengutip gitu ya, harus ketika mengutip harus kita rujuk. Jadi jangan sampai kita mengutip seseorang tapi kutipannya tersebut tidak kita akui. Itu keadilan pengakuannya. Nah, secara umum ketiga nilai itu, nilai yang utamanya adalah jujur. Ya, kejujuran itu adalah yang utama. Jadi akan malu jika melakukan atau akan malu jika berbohong di sini. Nah, nilai kejujuran itu sendiri seperti apa? Yang pertama adalah kenetralan dalam konsep dan pikiran, keakuratan dalam pengumpulan dan pengolahan data, dan kebenaran dalam penyimpulan. Jadi, di setiap tahapnya itu ada nilai kejujuran. Ya. Nah, setelah nilai utama kejujuran itu, ada beberapa nilai lain yang memang juga menjadi penting dalam etika penelitian tersebut. Yang pertama adalah nilai keterbukaan, di mana terbuka di sini kenetralan dalam pikiran dan konsep, terbuka diuji keakuratan dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian terbuka juga dalam penelusuran kebenaran penyimpulannya.
Jadi di setiap proses penelitian tersebut ya ada suatu nilai keterbukaan. Jadi seorang peneliti itu harus menerima jika penelitiannya itu dilihat atau harus diperlihatkan secara terbuka. Jadi ketika diuji ya ditelusuri kembali itu harus mau seorang peneliti itu. Jadi tidak menutup dari hasil penelitian tersebut. Nilai berikutnya adalah nilai kelurusan. Di sini maksudnya adalah yang pertama ketepatan, ketelitian, dan keadilan. Ketepatannya di sini metodologi dalam mencapai temuan, jadi tidak dipaksakan sesuai dengan keinginannya. Ya, jadi metodologi untuk mencapai temuan itu jelas atau sistematis. Ketelitian di mana alat dan data membuktikan kebenaran, bukan mengesahkan apa yang diinginkan oleh peneliti tersebut. Yang berikutnya adalah keadilan, memberikan pengakuan kepada yang berhak dan bukan menjiplak. Jadi ada suatu nilai kelurusan di mana di sini dilihat ketepatannya, ketelitiannya, dan keadilannya juga di sini ya. Masing-masing dalam prosesnya itu harus ada nilai kelurusan. Dan yang terakhir adalah nilai kontributif. Nilai kontributif di sini di mana penelitian pada akhirnya bertujuan untuk memajukan peradaban manusia, pembangunan iptek dan kesejahteraan, dan juga pemeliharaan keseimbangan alam. Jadi seorang peneliti itu dalam etika penelitian harus ada nilai kontributifnya, di mana harus berdasarkan dari tujuan penelitian itu secara umum, tujuan penelitian itu sendiri. Di sini yang 3 itu. Topik selanjutnya tentang etika penelitian. Nah, ada kode etika penelitian. Kode atau etika penelitian ini adalah kaidah atau aturan dalam mengawasi profesi sebagai peneliti atau mengawasi seorang peneliti. Jadi harus etikanya itu sendiri ada kodenya atau ada kaidah tertulisnya, ya. Nah, atau ada acuan moralnya di sini, ya. Di sini kode etika penelitian tersebut yang pertama harus membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah yang bermanfaat. Yang kedua adalah melakukan penelitian untuk kepentingan umum dan keselamatan kehidupan yang berlandaskan tujuan mulia. Yang ketiga, mengelola sumber daya keilmuan dengan rasa tanggung jawab. 3 itu adalah kode atau kaidah tertulis atau acuan moral bagi seorang peneliti dalam melaksanakan proses penelitian dan juga melaporkan hasil penelitiannya. Kemudian, kode etika dalam berperilaku, ya, yang pertama harus mengelola jalannya penelitian secara jujur, bernurani, dan berkeadilan. Kemudian yang kedua, menghormati objek penelitian, baik itu objeknya manusia, sumber daya alam hayati, maupun non-hayati secara bermoral. Lalu yang ketiga, membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran dari sesama peneliti terhadap proses dan juga hasil penelitian. Ini adalah kode etika dalam berperilaku bagi peneliti. Kemudian kode etika yang berikutnya adalah kode etika kepengarangan. Ya, dalam menulis yang satu, mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian ilmiahnya secara bertanggung jawab. Kemudian menyebarkan informasi hasil penelitian ke dunia ilmu pengetahuan secara original. Maksudnya di sini adalah sesuai dengan yang dihasilkannya, ya. Tidak melakukan plagiat. Lalu kemudian yang ketiga, memberikan pengakuan dan penghargaan bagi pihak yang memberikan sumbangan berarti dalam penelitian. Itu adalah kode etika dari kepengarangan. Berikutnya, pelanggaran terhadap kode etika. Biasanya ada 2 hal. Yang pertama adanya pertentangan kepentingan, yang kedua adanya perilaku buruk.
Pertentangan kepentingan di sini adanya kepentingan dalam memelihara integritas ilmiah dengan suatu kepentingan tertentu sehingga diragukan untuk berlaku jujur. Perilaku buruk di mana perilaku tidak jujur dalam penelitian maupun perilaku curang sebagai peneliti sehingga diragukan kebenaran proses dan atau hasil penelitiannya. Itu adalah dua poin utama dalam pelanggaran kode etika. Pertentangan kepentingan ya biasanya yang pertama adalah mendapatkan atau mengamankan kedudukan dengan mengorbankan integritas ilmiah. Kemudian mendapatkan imbalan atau gratifikasi dengan mengorbankan integritas ilmiah. Yang ketiga, meningkatkan reputasi dengan mengorbankan integritas ilmiah. Keempat, mengamankan proyek penelitian dengan mengorbankan integritas ilmiah. Lalu yang terakhir, mengamankan hubungan baik itu keluarga, pertemanan, dan bisnis dengan mengorbankan integritas ilmiah. Jadi biasanya pertentangan kepentingan ini akan banyak halnya ya, dari mulai mendapatkan imbalan, gratifikasi atau berusaha untuk memberikan keuntungan baik itu kepada keluarga maupun pertemanan maupun bisnis. Itu juga bagian dari pertentangan kepentingan yang nantinya akan melanggar kode etika penelitian. Berikutnya adalah perilaku buruk, ya. Perilaku buruk ini bisa berupa fabrication atau pemalsuan hasil penelitian. Kemudian falsification yang merupakan pemalsuan data penelitian. Lalu plagiarisme yaitu pencurian proses dan atau hasil dalam baik mengajukan usulan penelitian dalam pelaksanaan maupun dalam melaporkan hasilnya. Lalu yang keempat adalah intended careless atau kecerobohan yang disengaja. Itu adalah 4 contoh perilaku buruk. Perilaku buruk lainnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu pemerasan tenaga peneliti atau pembantu peneliti atau pemerasan pembantu peneliti atau exploitation. Kemudian yang berikutnya adalah injustice atau perbuatan yang tidak adil. Lalu yang terakhir adalah duplication atau penduplikasian temuan sebagai asli dalam lebih dari satu saluran atau lebih dari satu hasil penelitian. Nah, itu adalah contoh-contoh atau yang termasuk ke dalam perilaku buruk yang dapat mengakibatkan terlanggarnya kode etika penelitian. Berikut adalah contoh pelanggaran kode etik ya yang sudah terjadi di beberapa tahun terakhir ini. Di sini sebagai contoh di mana seorang peneliti melakukan ketidakjujuran dalam penelitiannya sehingga gelar doktornya dicabut. Bahkan yang menjadi supervisornya ini bunuh diri karena saking malunya ya. Jadi ini kejadiannya itu di Jepang oleh Obokata ya. Ini di mana dia kalian bisa baca sendiri beritanya ini ya, seorang peneliti di Jepang di mana dia kehilangan gelar dokternya dicabut karena melakukan pelanggaran kode etik. Lalu kemudian contoh yang lainnya adalah ini adalah mundurnya Menteri Pendidikan Jerman yang mundurnya Menteri Pendidikan Jerman karena tersandung skandal plagiarisme. Di sini beliau melakukan plagiarisme sehingga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri. Kalian bisa lihat juga di sini ya. Nah, kemudian contoh yang berikutnya ini adalah juga contoh pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Dwi Hartanto. Mungkin kalian sudah dengar beritanya juga, di mana beliau tidak jujur dalam memberitakan tentang kegiatan penelitiannya. Ya, jadi di sini
yang dilakukannya itu adalah dia memberikan berbagai informasi yang kontroversi, yang kemudian setelah dicek kebenarannya bahwa dia tidak melakukan penelitian-penelitian tersebut atau tidak mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga jadi ininya ya, kalian mungkin bisa baca beritanya sendiri ya. Jadi penghargaan yang diberikan oleh KBRI di Belanda waktu itu juga dicabut ya, karena ternyata apa yang diklaim oleh dia itu tidak benar. Itu untuk topik etika penelitian. Jika kalian ada pertanyaan, bisa kalian sampaikan saat meeting online hari ini ya, atau ada hal-hal yang ingin kalian sampaikan juga bisa dilakukan pada saat meeting online. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dari etika penelitian ini ya, topik etika penelitian ini. Untuk lebih lanjut kalian bisa cek juga kalau ingin tahu beberapa berita yang saya sudah sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.